laporan keuangan supaya nanti ditandatangan oleh direksi yang lama. Lalu kemudian kami musyawarahkan dengan seluruh karyawan, khususnya bagian keuangan. Itu saudara Eyo membuatlah laporan keuangan versinya yang diketahui oleh saudara Eyo. Setelah selesai, saya menjumpai Dayat secara langsung untuk minta ditandatangani laporan keuangan oleh saudara Dayat. Ada perihal yang beliau tidak ingin tanda tangan karena memang benar-benar itu tidak bisa dimasukkan ke laporan keuangan. Lalu kemudian setelah itu kita coba lagi di BPKP. Nah, kita ke BPKP bersurat. Kenapa kami bersurat? Karena memang pada prinsipnya baik itu Renbis, RKA itu baru bisa disusun apa dasarnya adalah laporan keuangan. Lalu kami kemudian bersurat terkait yang tidak ditandatangani oleh laporan keuangan yang tidak dibuat oleh direksi lama. Maka jawaban BPKP saya bacakan. Pertimbangan dari aspek tata kelola risiko dan pengendalian. A. Direksi wajib menyusun laporan di BUMD di mana salah satunya adalah laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 pasal 97. Laporan keuangan tersebut kemudian dilakukan audit oleh kantor akuntan publik KAP untuk ketepatan penyajiannya. Terkait RKA yang tidak ada laporan keuangan, maka BPKP menyarankan direksi PT SPRA wajib menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 pasal 89 terkait dengan laporan keuangan yang belum dilakukan audit, di mana laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKAP, direksi dapat menyusun RKAP dengan menggunakan data keuangan yang tersedia audit. Apabila hasil audit atas laporan keuangan telah terbit, direksi dapat melakukan penyesuaian melalui mekanisme RKAP perubahan sehingga perencanaan yang ditetapkan dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat dan akuntabel. RKAP tersebut harus disetujui oleh pemegang saham. Maksud saya begini Pak, ketika rencana laporan keuangan tidak ditandatangani oleh direksi yang lama, maka kami mengambil inisiatif untuk bertanya ke BPKP. Lalu kemudian BPKP memberikan ruang. Kita boleh menyelesaikan Renbis dan RKA dengan tidak adanya laporan keuangan. Tapi laporan keuangan yang dibuat ini besok akan diaudit oleh KAP. Setelah diaudit baru nanti kita sesuaikan RKA tersebut. Nah, kami hari ini ditelepon oleh salah satu karyawan untuk membayar gaji tanpa RKA. Walaupun RKA belum disahkan, mohon bayar gaji kami. Itu inti dari poinnya. Saya katakan, saya tidak berani membayar gaji tanpa RKA. Nah, sementara yang membuat sih Pak, ya biar kita perjelas Pak, ya, ini laporan keuangan yang dibuat oleh staf kita Pak, 2025. Tidak ditandatangani. Nanti berdasarkan inilah kami akan membuat Renbis 2026. Ini juga disusun oleh karyawan yang ada. Renbisnya sudah siap tapi belum disahkan. RKA-nya juga sudah siap tapi belum disahkan. Nah, inilah berdasarkan surat yang tadi dikeluarkan oleh BPKP tanggal 16 April kemarin. Maka hari ini terhitung semalam kami ingin menyelesaikan Renbis dan RKA ini Pak, supaya bisa disahkan dalam waktu dekat. Untuk kami bisa membayar gaji karyawan ini, di sini tertulis semua Pak. Kebutuhannya ada semua, lebih kurang 18 miliar nih Pak. Ini Pak, kita nggak ada data yang kita simpan Pak. Ini semuanya tertulis di sini Pak. Ini yang membuatnya karyawan Pak, berdasarkan data yang kami miliki. Kami kan tidak memiliki data, kecuali direksi yang lama melaporkan laporan keuangan, laporan itu terusan ke kami, maka kami punya data. Ini data yang kami ambil dari seluruhnya, kami serahkan kepada karyawan untuk membuat laporan. Nanti baru kita rapatkan bersama, putuskan bersama, finalkan bersama. Nah, hari ini, sore ini kami asistensi ke inspektorat.
terkait Renbis dan RKA ini. Minta petunjuk supaya kita benar dalam menyusun Renbis dan RKA. Nah, ketika ini nanti sudah kami sahkan, semuanya sudah tertuang di sini, maka disitulah baru kami mampu untuk membayarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami ke BPKP kemarin terkait gaji 2000 yang aktif maupun yang tidak aktif 2025 dari Juni sampai Desember untuk minta pertimbangan hukum. Ternyata tidak dijawab oleh BPKP. Hari kemarin Senin kami sudah bersurat ke Disnaker Provinsi. Kami ingin duduk satu meja, direksi dan komisaris kalau memang dibutuhkan, kemudian karyawan aktif, kemudian karyawan non aktif untuk dipanggil oleh Disnaker supaya menyelesaikan persoalan ini. Ada dasar hukum kami untuk membayar karyawan yang aktif yang 2025 dan yang non aktif 2025. Ini sedang kami usahakan. Tadi kawan-kawan kami juga suruh ditandatangani oleh Pak Dirut Utama untuk bersurat ke Dinas Disnaker Kabupaten supaya juga membantu persoalan ini. Saya kira itu Pak, kami sudah berusaha untuk maksimal. Ini sudah selesai semua Pak, RK-nya draftnya ada, Renbis-nya ada, kemudian laporan keuangan juga ada. Tapi semuanya belum ada di finalisasikan. Nah, dalam minggu inilah rencana kami finalisasi, makanya tadi kami ke inspektorat untuk melakukan asistensi Pak, untuk pendampingan untuk penyusunan ini. Tadi kami panggil karyawan ke sana sekitar 3 orang, tapi mereka tidak mau datang, minta bayar gaji. Saya sampaikan, saya kalau tidak ada RKA tidak berani membayar gaji saudara-saudara semua. Tapi kalau sudah ada di RKA, sudah jelas landasan hukumnya, berapapun akan kami bayarkan. Berapa jumlahnya berapa? Kalau gaji kami tidak bisa pastikan, tapi yang tercatat di sini, ini lebih kurang 18 miliar Pak. Tapi itu bukan gaji semua, bukan ibaratnya ada tundakan BPJS, ada tundakan gaji 2025. Ini semuanya sudah disusun oleh karyawan kita semua Pak. Berapa karyawan? Berapa bulan Bang tunggakan gaji? Ya. Tunggakan gaji dari Juni 2025 sampai Desember 2025. Kemudian untuk Januari 2026 sampai terhitung sampai sekarang. Berarti udah ada upaya kita ya Bang untuk membayar? Upaya kita itu udah maksimal sudah saya Pak. Jumlah karyawannya Bang berapa? Jumlahnya tadi. Jumlah karyawan aktif 26, yang non aktif. Yang non aktif Seluruhnya Pak. 43. Termasuklah karyawan yang PHK juga sudah kita masukkan di RKA kita Pak. Nah, dalam minggu ini rencana kita selesai Renbis, kita selesai ke RKA, barulah nanti akan kita tunaikan seluruh utang perusahaan kepada karyawan. Jadi ke depannya kalau mereka memaksa saya titik beratkan untuk membayar gaji tanpa RKA, maka jawaban saya tidak berani melakukan itu. Karena memang pertama kami sudah pernah berkonsultasi ke kejaksaan bahwa memang kesimpulan oleh kejaksaan bahwa memang RKA itu adalah landasan hukum kalian untuk bekerja, untuk membayar gaji, untuk membuat kegiatan. Saya kira itu. Jadi ke depan gimana nih Bang setelah dipasang ini besok apakah buka kantor kita atau gimana? Kami selaku direksi dan komisaris berharap kepada seluruh karyawan untuk besok membuka ini, bekerja seperti biasa. Karena kita akan menyelesaikan ini, Renbis RKA dalam waktu secepatnya. Karena dasarnya sudah ada dari BPKP. Oke. Untuk yang tahun sebelumnya itu tidak lagi Bang ya. Dilewat saja. Maksudnya begini, BPKP memberikan ruang kepada kami untuk menyusun Renbis dan RKA tanpa laporan keuangan yang ditandatangani oleh direksi yang lama. Tapi setelah ini laporan keuangan akan kami masukkan KAP audit, setelah itu nanti RKA ini akan menyesuaikan dengan hasil audit oleh KAP. Itu ruang yang diberikan oleh BPKP. Maka itu kami laksanakan. Kami turuti atas ini perintah saran, maksud kami saran dari BPKP. Saran itu terbitnya tanggal 16 April 2026. Oke. Oke Bang, masih Bang.